Selamat siang pemirsa, senang sekali tim redaksi kembali hadir menemani siang hari Anda. Telah kami siapkan informasi terkini dan terinspiratif hanya untuk Anda edisi Mei 2024. Bersama saya Angel Lim, inilah Asli News. Pada 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day. Pada May Day 2024 kali ini, buruh turun menggelar aksi damai, salah satunya di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Berikut informasi selengkapnya. Ya, baik, terima kasih Angel. Saat ini saya sedang berada di lokasi Patung Kuda, area Monas untuk melaporkan beberapa kejadian yang mana seperti kita ketahui bersama di pukul kurang lebih 9 dan saat ini pukul 8.50 masa buruh sudah mulai berdatangan dan pasukan pengaman juga sudah mulai melakukan beberapa briefingan. Untuk itu akan kami terus pantau bagaimana keadaan selanjutnya. Saya Ramalia dari lokasi. Pada Hari Buruh atau May Day 2024, masa buruh telah memadati kawasan Patung Kuda di depan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta untuk menggelar aksi unjuk rasa. Dalam orasinya, mereka menyoroti Omnibus Law Cipta Kerja dan juga mengeluhkan rendahnya upah pekerja yang dianggap tidak layak, terutama di tengah kenaikan harga bahan pokok. Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, menyampaikan tuntutan demo tahun ini untuk menyerukan dua tuntutan utama. Pertama, pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan Hostum. Kedua, penghapusan sistem outsourcing serta penolakan terhadap pengaturan upah rendah. Tuntutan yang dibawa dalam May Day kali ini adalah dua yang utama. Yang pertama, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, kami menyebutnya Hostum. Host, hapus outsourcing. Tum, tolak upah murah. Ya, baik pemirsa, melaporkan langsung dari lokasi terkini di depan air mancur kawasan Monas, tepatnya di sekitar seberang Patung Kuda. Di belakang saya sudah ada dari pihak PUK yang mana saat ini tepat di pukul 10.12 masih dalam proses menunggu masa yang datang. Dan sebagaimana informasi tadi, kurang lebih akan ada 80.000 massa yang akan hadir dalam Hari Buruh Nasional 2024 kali ini. Saya Ramalia Ramdini melaporkan dari lokasi terkini, kembali ke studio. Informasi berikutnya datang dari Bendungan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, mengenai pemasangan penguras Bendungan Katulampa dan himbauan resmi dari pihak UPTD atau Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah dan BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane terkait penutupan total arus jalan selama beberapa pekan ke depan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari lokasi. Ya, baik Angel, kembali lagi bersama saya Ramalia. Saat ini saya sedang berada di kawasan Katulampa, Kota Bogor untuk meliput pemasangan pintu penguras bendung mulai dari 18 April setelah kejadian bendungan yang mana jebol pada 5 April silam. Untuk itu, pihak UPTD PSDA atau Unit Pelaksana Teknis dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dan BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane menindak akan menutup resmi akses jalan pada Senin 29 April 2024 mendatang. Pintu besi bendung Katulampa Kota Bogor yang jebol kini mulai diperbaiki secara permanen. Sebelumnya terpasang kayu bambu yang dipasang guna sebagai penanganan sementara pintu yang jebol pada 5 April 2024 lalu. Mulai tanggal 18 April 2024, perbaikan baru dimulai dan akan sepenuhnya menutup jalan pada 29 April mendatang. Akses jalan di atas bendung Katulampa akan ditutup total dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Kendaraan akan segera dialihkan melalui Komplek Gria Katulampa, Kota Bogor yang lokasinya dekat dengan bendung Katulampa. Harapannya dengan perbaikan permanen ini dapat mengembalikan pasokan air baku ke beberapa wilayah di Kota Bogor dan sekitarnya agar kembali normal. Oke, baik. Bapak boleh diinfokan Pak, ini akses penutupannya kapan dan karena apa? Pintu penguras bendung Katulampa ini kehantam air itu pada tanggal 5 tepatnya jam 18 sore di saat debit air sampai 150 cm datang menghantam pintu penguras dan terjadilah dengan bawa pohon yang terbawa arus menghantam ke pintu penguras. Ya, sekian liputan di Bendungan Katulampa hari ini. Saya Ramalia Ramdini, saya kembalikan ke studio. Informasi berikutnya mengenai perkembangan harga jual bahan pokok dan pangan di Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat.
Sambil menelusuri Pasar Anyar, rekan kami Rahmalia akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Kembali lagi bersama saya, Rahmalia Lomili. Saya sedang berada di kawasan Pasar Anyar, Blok CD, untuk meliput beberapa perkembangan harga pasar. Boleh dilihat, ini kami sudah berada di lapak dagang Pak Mall yang menjual beberapa bahan pokok, dan kita akan menanyakan beberapa perkembangan harga, apakah ada kenaikan atau penurunan setelah Lebaran 2024. Boleh dilihat, apakah ada beberapa perkembangan dari harga-harga bahan pokok sesudah Lebaran? Ada yang turun, ada yang naik. Ini cabai keriting ya? Sekilonya berapa Pak sekarang? Berapa? 40. Oke. Ada kenaikan nggak Pak? Turun malah. Turun. Ya. Tadinya dari Lebaran kemarin sampai 70.000 kan? berapa? 70. Dari 70 sekarang 40.000. Perkembangannya begini, sekarang kan barangnya lagi nggak ada, kosong dari jaganya. Oh gitu. Jadi harganya belum turun, masih Harga Lebaran. Ya masih harga Lebaran. Harga ayamnya sendiri setelah Lebaran apakah ada kenaikan atau penurunan Pak? Oh, penurunan. Ya. Dari harga berapa ke berapa? Dari 45 ke 40. Dari 45 ke 40. Dapat disimpulkan bahwa beberapa bahan pangan dan pokok di Pasar Anyar sebagian mengalami kenaikan dan sebagian lain justru mengalami penurunan harga. Baik, sekian laporan dari saya. Saya Rahmalia, Astronaut kembali ke studio. Selamat datang di Jejak Astro News, kita mulai cerita. Dari kota hingga pelosok, kami hadir setiap masa. Dedikasi tinggi dan semangat membara, mengungkapkan yang tersembunyi untuk kebenaran yang nyata. Setelah menyajikan informasi terkini, kami akan membawa Anda untuk melihat bagaimana proses pengolahan salah satu komoditas pertanian yang sudah tidak asing kita dengar, khususnya di daerah Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Anda akan melihat bagaimana proses pengolahan singkong menjadi tape. Penasaran? Tim redaksi telah merangkumnya untuk Anda, berikut liputannya. Tape singkong adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang terkenal dan telah menjadi bagian integral dari budaya kuliner di berbagai daerah. Dengan proses pembuatan tape singkong yang melibatkan fermentasi ragi atau kapang tertentu, menghasilkan produk akhir dengan cita rasa unik dan tekstur yang lembut. Kudapan ini kerap dijumpai di seluruh Indonesia, terutama di kawasan Jawa Barat, di mana tape singkong juga dikenal dengan nama peyem sampe. Salah satu pengrajin tape singkong di Bogor yang patut diperhatikan adalah Hanafi yang berlokasi di Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Hanafi telah konsisten mengembangkan produksi tape singkong selama beberapa tahun terakhir dengan nama Pasti atau Pabrik Anak Singkong 3. Produk tape singkong buatannya tidak hanya diminati di Bogor loh, tetapi juga memiliki pasar yang luas meliputi Jakarta, Bekasi, hingga Karawang. Di sini sih udah dari tahun 2011. Dari tahun 2011. Cuman kalau untuk lahan sih kita tersebar di beberapa daerah, di antar desa, antar kecamatan. Kalau setelah panen sih biasanya langsung dibawa ke pabrik. Di sini nanti dikupas sama ibu-ibu. Terus juga ada yang bagian ngerik juga, setelah dicuci, dikerik, dicuci, terus direbus, baru nanti diragiin. Nah setelah diragiin itu besoknya baru dimuat di keranjang, baru langsung dibawa ke Jakarta. Nah nanti pedagang ini besoknya lagi baru dijual. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jejak Aston dalam Astro News. Identik dengan tempat wisatanya, kami akan mengajak Anda ke wilayah Bogor yang tak pernah kehabisan tempat wisata baru. Rekan kami Rahmalia akan mengajak Anda berwisata ke wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak sambil menikmati pemandangan dan memburu tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial Anda. Lembah Tepus merupakan tempat wisata alam yang terkenal karena memiliki aliran air terjun yang unik. Tinggi air terjunnya tidak terlalu tinggi, hanya beberapa meter saja. Memiliki kontur yang bertingkat-tingkat, membentuk pemandangan yang indah. Cukup dengan Rp10.000, Anda sudah bisa menikmati pesona alam dari Curug Lembah Tepus.
Astronaut, saat ini saya sudah sampai di Curug Lembah Tepus. Tepat di belakang saya bisa kita lihat bersama, dan saya akan mencoba turun ke bawah untuk menikmati pesona alam di sini. Dengan nuansa alamnya yang didukung udara sejuk tak pernah luntur meski Curug Lembah Tepus sudah dibuka sejak tahun 2019 silam, memberikan rasa nyaman pada pengunjung sehingga pengunjung betah bermain air di sini. Bahkan bebatuan di dasar air bisa kita lihat karena saking jernihnya air Curug Lembah Tepus. Kita ke sisi lain pemirsa, ratusan mahasiswa program studi komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi IPB laksanakan program Festival Budaya Nusantara. Berbagai budaya dari penjuru tanah air dikemas dalam penampilan yang meriah, salah satunya budaya Kalimantan Barat. Penasaran? Tim redaksi telah merangkum informasinya untuk Anda, berikut liputannya. Festival Budaya Nusantara merupakan program tahunan dari Prodi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Dilaksanakan tepat pada 19 Mei 2024 di alun-alun Kota Bogor mulai pukul 8 hingga 4.40 sore hari. Festival ini menampilkan pertunjukan adat dari 20 budaya, maskot daerah, sajian makanan daerah, berbagai pameran alat musik, senjata, dan alat kebudayaan lainnya, serta mini galeri mengenai fakta unik dan ciri khas daerah. Kalimantan Barat tak lepas dari 20 budaya daerah yang akan ditunjukkan di Astoners. Mengangkat nama Birama Ananta, katanya mereka ingin menunjukkan keindahan tak terhingga dari Kalimantan Barat. Penasaran? Ikuti perjalanan saya melihat indahnya Kalimantan Barat melalui Festival Budaya Nusantara ke-15. Ya, Astronaut, saya sudah sampai di stand booth Kalimantan Barat dengan mengangkat tema Birama Ananta, Beautiful Gems of West Borneo. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti perjalanan saya untuk mengenal lebih dalam kebudayaan dari Kalimantan Barat. Kalimantan tuh secara keseluruhan itu konsepnya ini salah satu konsepnya Kalimantan Barat, karena Kalimantan sendiri tuh letaknya tuh di garis khatulistiwa yang bisa ngerasain di bagian dua belahan bumi itu. Jadi ini tuh monumen ekuator, monumen tubuh khatulistiwa. Karena kalau misalnya banyak ini tuh dijadikan spot wisata buat mancanegara ataupun domestik. Juga bagian dari ini asli. Kebetulan ini buah, tapi enggak, maksudnya ini dari burung asli. Iya. Tadi ngangkat konsep temanya apa ini? Birama Ananta, keindahan yang tak terhingga atau Beautiful Gems of West Borneo. Terima kasih. Ya, sekian Sobat Aston, saya Rahmalia dari stand Kalimantan Barat, Festival Budaya Nusantara 15. Kembali ke studio. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Angel Lim mewakili tim redaksi yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.